Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Sword of Empire yang rilis pada tahun 2019 untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Jenderal Ye yang mendatangi penjara air dengan menggunakan pelakat milik Haisan yang sudah ia curi sebelumnya. Dan di saat ia masuk, ternyata Haisan telah berada di sana dengan menunggunya di dalam. Dengan mengatakan tindakan dari Jenderal Ye bertentangan dengan hukum kerajaan Heng, sehingga Jenderal Ye mengingat kembali di masa lalu di saat Liang Jing yang merupakan gurunya itu telah tewas terbakar. Jenderal Ye yang belum bisa melupakan sang guru membuatnya ingin balas dendam kepada Raja Heng yang telah membunuh gurunya tersebut. Tidak hanya itu, sang raja pun bahkan menghabisi semua murid dari perguruan pedang Basan, sehingga ia pun menanyakan siapa orangnya yang dikurung di dalam penjara air di sana. Dan Haisan akhirnya menjawab jika di sana terdapat guru besar dari perguruan pedang Basan yang bernama Guru Lin Jiu. Mendengar hal itu membuat Jenderal Ye sangatlah terkejut. Kemudian di lain tempat saat ini Ding Ning bersama Guru Sue mendatangi markas pasukan milik Jenderal Chulong. Di sana ia mengajak Chulong untuk bertarung karena ia tahu Chulong secara diam-diam sedang melatih kekuatannya untuk bisa mencapai ahli bela diri tingkatan ke-7. Dikarenakan Guru Sue merupakan ahli bela diri tingkatan ke-7, ia pun ingin mengetes kemampuan Chulong tanpa ia menceritakan jika semuanya ini atas perintah dari Permaisuri Yusi, sehingga pertarungan pun terjadi di sana. Yang pada akhirnya Guru Sue pun berhasil mengalahkan Chulong, namun ia tidak membunuhnya. Kemudian ia pun pergi begitu saja dari sana bersama Ding Ning. Permaisuri yang kembali ke istana menyuruh pelayannya dengan memberitahukan kepada Chulong untuk berhenti mencapai ahli bela diri tingkatan ke-7. Dikarenakan jika itu masih dilakukan, maka Chulong harus keluar dari jabatannya yang merupakan seorang jenderal di kerajaan Heng. Tidak hanya itu, ia juga menyuruh pelayannya untuk memberitahukan kepada Guru Sue agar menghilangkan kekuatannya, karena Guru Sue sudah dianggap tidak menepati janjinya untuk membunuh Chulong. Sementara saat ini, Guru Sue yang tidak memenuhi perintah Permaisuri Yusi untuk membunuh Chulong sebelumnya, maka dari itu ia pun harus menghilangkan kekuatannya saat ini, yang pada akhirnya Guru Sue pun menjadi orang biasa tanpa adanya kekuatan apapun. Di sana Ding Ning bersumpah akan membalaskan dendam kepada orang-orang yang telah membuat gurunya itu menjadi seperti ini. Bahkan ia berjanji akan jauh lebih kuat agar bisa masuk ke dalam perguruan pedang Minsan dan menjadi ahli bela diri nomor 1. Melihat hal tersebut membuat Guru Sue sangatlah senang dan menaruh harapan besar kepadanya agar menjadi kebanggaan perguruan Huabayang. Sedangkan di lain tempat Raja Heng sangatlah marah kepada Yusi karena menyuruh Guru Sue untuk menghilangkan kekuatannya. Dikarenakan saat ini Guru Sue merupakan ahli bela diri terhebat yang dimiliki oleh kerajaan Heng. Yusi pun menjawab jika ia melakukan semuanya itu dikarenakan Guru Sue telah melanggar janjinya. Dan setelah itu ia pun pergi ke penjara air untuk bertemu dengan Guru Lin Jiu yang sudah dipenjara selama 15 tahun semenjak Liang Jing telah meninggal. Dikarenakan ia ingin Guru Lin Jiu memberitahukan keberadaan pedang pusaka peninggalan perguruan pedang Bashan. Namun tetap saja Guru Lin Jiu tidak mau memberitahukan keberadaannya, sehingga Yusi pun mengatakan jika saat ini penerus dari Liang Jing telah ada, dikarenakan sebelumnya Jenderal Song Shen telah dibunuh oleh seseorang menggunakan jurus ulat sutranya. Yang seketika Guru Lin Jiu pun sangat terkejut mendengarkannya. Singkatnya saat itu Ding Ning memulai kembali untuk berlatih jurus ahli bela dirinya dan akan meningkatkan kekuatannya menuju tingkatan ke-3. Namun dikarenakan penyakit di tubuhnya membuat ia tidak bisa meneruskannya. Guru Sue pun dengan cepat memberikan tenaga dalamnya yang tersisa yang membuat Ding Ning kembali bermeditasi, sehingga ia pun berhasil menembus ahli bela diri tingkatan ketiganya dengan waktu yang sangatlah singkat.
Kemudian di saat dia keluar dan akan pergi bersama Tuan Wang, tiba-tiba Tuan Wang terkejut karena aura di tubuh Ding Ning menunjukkan ahli bela diri tingkatan ketiga, dikarenakan sebelumnya Ding Ning masih tingkatan kedua. Hal itu cukup mustahil dikarenakan orang biasa membutuhkan waktu 10 bulan untuk bisa naik ke tingkatan ketiga, sedangkan Ding Ning hanya membutuhkan waktu setengah hari saja. Sementara Liun yang telah meninggalkan perguruan Wabayang menemui seorang pria bernama Yao Zi yang merupakan anak dari Raja Kerajaan Xian. Kedatangan Liun ke sana ingin meminta bantuannya agar ia diterima di Kerajaan Xian, dikarenakan saat ini ia sudah keluar dari perguruan Wabayang dan ia tidak ingin lagi mengabdi kepada Kerajaan Heng. Meskipun ia tangannya telah cacat, namun dia masih ahli bela diri tingkatan ketiga dan dia masih mampu bertarung menggunakan satu tangannya. Bahkan ia akan membantu dengan menerima apapun yang diperintahkan oleh Yao Zi dan ia pun siap mengabdi kepadanya. Mendengar jawabannya tersebut, Yao Zi pun mau menerimanya untuk menjadi kaki tangannya saat ini. Di lain tempat, seorang wanita bertudung merah datang menemui Zhang Xun. Ia bernama Nona, sang pemilik dari kota gelap. Ia datang ke sana bersama anak buahnya yang merupakan penjaga kota gelap. Dan kedatangannya ke sana hanya ingin melihat Ding Ning, dikarenakan Ding Ning sering sekali datang ke kota gelap miliknya. Bahkan ketika ia mengetahui jika Ding Ning dan Zhang Xun akan membalaskan dendam kepada Raja Heng, ia pun siap membantunya. Dikarenakan di saat dulu, Raja Heng telah menyerang kota gelap miliknya dan setelah itu ia pun pergi dari sana. Ding Ning pun menyadari ada seseorang yang datang menemui Zhang Xun. Lalu ia pun menanyakan kenapa pemilik kota gelap mendatanginya. Sehingga Zhang Xun pun menjawab jika ia hanya datang untuk berkunjung saja. Yang tentu saja Ding Ning merasa heran karena kedatangan Sang sedikit aneh dengan secara tiba-tiba. Dikarenakan yang ia tahu jika Sang tidak pernah keluar dari kota gelapnya. Sementara Yuan Zi, anak dari Raja Heng, ini sedang melakukan atraksi jurus pedangnya di depan para menteri dan ayahnya. Semua orang pun bertepuk tangan akan indahnya tarian pedang yang ditunjukkan oleh Yuan Zi. Namun tiba-tiba seorang pelayan dengan berani mengatakan jika tarian pedang milik Yuan Zi seperti milik mendiang Lian Jing, dan ia yakin jika Yuan Zi akan jauh lebih kuat dari Raja Heng. Sehingga perkataannya itu pun tentu saja membuat Raja Heng sangatlah marah dan langsung membunuhnya. Di tempat lain, Chen datang ke rumah Ding Ning dengan memberikan hadiah untuknya. Melihat ada guru Sue di sana, ia pun memohon untuk mengangkatnya menjadi muridnya. Namun guru Sue mengatakan jika perguruan Qiantang dan perguruan Wabayang saat ini sudah bersatu, murid perguruan Qiantang juga merupakan muridnya. Mendengar hal tersebut, Chen tentu saja menjadi senang. Setelah itu Ding Ning bersama Chen ke kota gelap dengan menyadari jika ia sedang diikuti oleh seseorang. Namun dia memilih untuk diam dan berpura-pura tidak tahu. Saat berada di jembatan, Ding Ning meminta Chen untuk menemui seorang kenalannya yang menjaga kota gelap. Dikarenakan saat ini mereka berdua sedang diintai oleh seseorang yang mungkin saja akan membunuh mereka berdua. Seketika Chen menjadi sangatlah ketakutan dengan menemui penjaga kota gelap tersebut dengan memberikan informasi jika Ding Ning dalam bahaya. Sedangkan Ding Ning saat ini sedang bertarung dengan orang-orang yang akan membunuhnya. Namun ia berhasil membunuh satu persatu dari mereka hingga menyisakan kedua orang di sana. Dan tak lama kemudian penjaga kota gelap pun datang ke sana dengan mengalahkan para musuhnya. Bahkan salah satu orang yang akan kabur pun berhasil ditangkap. Sehingga Ding Ning memintanya untuk jangan membunuh orang tersebut karena ia ingin menggunakan orang itu sebagai bukti jika saat ini ada orang yang akan membunuh dirinya. Di waktu yang bersamaan, ketiga wanita tersebut pun memiliki dendam kepada Raja Heng. Di sana terdapat Baisan, murid dari perguruan pedang Basan, bersama Nona Sang yang merupakan pemilik kota gelap, dan Rong-er, wanita satu-satunya yang tersisa dari kerajaan Li yang masih hidup, dikarenakan kerajaan miliknya telah dihancurkan oleh Raja Heng 15 tahun yang lalu. Mereka pun berkumpul dan bersatu untuk membuat sebuah rencana balas dendam. Kemudian Baisan bersama Rong-er menyatukan dua buah giok yang patah dan tersisa satu giok lagi, yang dimana jika giok tersebut berhasil disatukan, maka mereka bisa mendapatkan petunjuk letak pedang pusaka yang berguna untuk mengalahkan Raja Heng. Sementara Jenderal Ye dan Haisan bertemu di tepi danau. Saat itu mereka membahas orang-orang yang akan membunuh Ding Ning di kota gelap. Haisan mengatakan jika orang-orang tersebut merupakan suruhan dari Baisan. Hal itu membuat Jenderal Ye sangatlah terkejut dikarenakan ia tahu Baisan tidak mungkin akan membunuh Ding Ning.
Singkatnya, Dingning bersama Chen kembali ke rumah Arak dengan mereka merahasiakan tentang kejadian sebelumnya. Sui yang berada di sana memberikan sebuah buku yang berisikan catatan nama-nama orang yang ikut dalam ujian masuk untuk bisa masuk ke dalam perguruan pedang Minsan milik Kerajaan Heng. Dan 100 nama-nama orang di dalam buku tersebut sangatlah kuat dan Dingning berada di urutan ke-70. Di urutan pertama hingga ke-50 merupakan murid-murid dari belahan benua yang merupakan ahli bela diri tingkatan keempat dan kelima. Sehingga Guru Sue meminta Dingning untuk tidak usah mengkhawatirkan hal tersebut dengan memintanya untuk berfokus dalam pelatihan saja. Setelah itu Zhang Sun pun menemui Baisan dengan sangatlah marah. Kenapa Baisan menyuruh anak buahnya untuk membunuh Dingning? Baisan mengatakan jika itu adalah urusan bisnisnya dan Zhang Sun tidak boleh ikut campur. Zhang Sun menjawab jika Baisan masih ingin membunuh Dingning, maka ia tak akan segan turun tangan untuk membunuhnya. Dan di saat kembali, Zhang Sun menceritakan jika Baisan saat ini telah bersekutu dengan Jenderal Chulong untuk membunuh Dingning. Sehingga Dingning pun merasa heran kenapa Baisan mau bersekutu dengan Chulong. Sedangkan Baisan dan Chulong saat ini selalu berselisih tegang. Ia pun curiga jika Baisan sedang merencanakan sesuatu. Keesokan harinya Chen menghampiri Dingning dengan mengatakan jika Guru Sue mengajaknya ke tepi danau dikarenakan beberapa murid dari berbagai perguruan sedang melangsungkan pertarungan untuk merebut posisinya agar bisa masuk ke dalam 50 besar sesuai urutan di dalam buku tersebut. Mereka pun pergi ke tepi danau dan melihat kedua murid dari berbagai perguruan yang sedang ingin bertarung satu sama lain. Di saat sedang menonton pertarungan tersebut, Dingning pun tiba-tiba ditantang oleh 3 orang murid lainnya untuk bertarung karena mereka mendapatkan surat tantangan darinya. Yang tentu saja Dingning merasa heran karena ia tidak pernah mengirim surat tantangan kepada mereka bertiga. Yang ternyata itulah dari Chen yang disuruh oleh Guru Sue, sehingga Dingning pun harus bertarung melawan mereka. Dan di tengah pertarungan, terlihat beberapa murid lainnya meremehkan kemampuan Dingning karena Dingning hanya tingkatan ketiga, sedangkan lawannya yang bernama Xiu tingkatan keempat. Kemudian Xiu pun menggunakan jurus kabut hitamnya yang merupakan jurus kebanggaan keluarganya, dan Dingning hanya menggunakan jurus domba bertanduk yang membuat Xiu terpental tak berdaya. Semua orang yang meremehkannya tadi pun seketika terdiam. Begitu juga dengan Xiu yang tidak percaya bisa kalah melawannya hanya dengan jurus domba bertanduk yang terkenal sangatlah lemah. Tak lama kemudian ayah dari Xiu pun datang ke sana dengan memberikan hormat kepada Guru Sue, dan dikarenakan anaknya telah kalah bertarung, maka ia akan membawa mereka semua untuk melihat lukisan sobek miliknya yang terkenal sangatlah melegenda. Kemudian di dalam kereta Xiu pun dinasihati oleh ayahnya dikarenakan Xiu kalah melawan Dingning yang tingkatannya di bawah Xiu. Sang ayah pun mengatakan ia sengaja mengajak mereka semua untuk melihat lukisan sobek miliknya karena ia yakin mereka tidak akan mungkin bisa memahami arti dari lukisan tersebut dalam waktu 1 hari saja. Bahkan keluarga Xiu beserta leluhurnya saja tidak ada yang bisa memahami lukisan tersebut. Di lain tempat, Jenderal Ye bersama Haisan menghadap ke Permaisuri Yushi dengan memberikan informasi mengenai pelayan sebelumnya yang sudah kurang ajar. Yang ternyata pelayan tersebut memang terkena sebuah racun serangga. Yang ia tahu racun serangga berasal dari Kerajaan Xian, musuh bebuyutan dari Kerajaan Heng. Jenderal Ye juga membahas mengenai penerus dari Liang Jing yang sampai saat ini belum berhasil mereka temukan. Seketika Raja Heng akan menyerang Jenderal Ye dengan mengatakan jika Liang Jing saat ini masih hidup, siapakah yang akan menang bertarung antara dirinya dengan Liang Jing. Dan Jenderal Ye yang ketakutan menjawab jika Raja Heng lah yang pasti pemenangnya. Sehingga Raja Heng meminta mereka untuk tidak melanjutkan kasus dari penerus Liang Jing kembali dengan menyuruh mereka untuk menutup kasus tersebut. Singkatnya, Dingning bersama yang lainnya diajak oleh Xiu untuk melihat lukisan sobek milik keluarganya. Sesuai dengan namanya, lukisan tersebut terdapat sobekan yang hilang di bagian sudut. Yang ternyata lukisan itu dimiliki oleh leluhur dari keluarga Xiu yang di dalamnya terdapat jurus kungfu yang tersembunyi. Namun sampai saat ini tidak ada orang yang bisa mempelajari jurus tersebut. Dan siapa sangka Dingning hanya sekali lihat sudah bisa melihat aura jurus kungfu yang terdapat di lukisan itu. Sehingga Dingning pun mencoba membantu mereka satu persatu agar bisa merasakan beberapa aura jurus di dalam lukisan tersebut. Kemudian tiba-tiba leluhur dari keluarga Xiu pun datang ke sana yang berusia lebih dari 100 tahun yang bernama Mao Qing. Chen pun sangatlah terkejut dikarenakan yang ia tahu Mao Qing dikabarkan telah tewas. Yang ternyata Mao Qing saat ini masih hidup. Mao Qing pun mengatakan jika ia memang merahasiakan tentang kematiannya agar bisa lebih berfokus untuk memahami isi dari lukisan sobek tersebut.
Mao King menghampiri Dingning dengan menganggap Dingning merupakan murid yang sangatlah berbakat. Oleh karena itu, ia pun mengajaknya ke sebuah tempat. Ia pun segera dibawa ke sebuah ruangan rahasia yang terdapat sobekan dari lukisan itu. Mao King mengatakan sobekan itulah yang menyimpan jurus kungfu yang sangatlah besar. Maka dari itu ia menyobeknya. Namun selama ia hidup beratus-ratus tahun, ia belum bisa memahami dari lukisan tersebut. Dan ia pun meminta Dingning untuk membantunya. Di sana Dingning mencoba memberikan pemahaman yang ia ketahui, yang pada intinya jurus kungfu yang terdapat di lukisan itu hanya bisa dipelajari oleh seorang wanita saja. Sehingga Mao King yang sangat tergila-gila akan kekuatan memintanya untuk diajarkan mengenai jurus kungfu di dalam lukisan tersebut. Namun Dingning mengatakan jika tubuh Mao King sangatlah tua, sehingga ia harus membutuhkan sumber energi agar bisa mempelajarinya. Kemudian Mao King pun mengatakan ia akan memberikan jurus kabut hitam milik leluhurnya, asalkan Dingning mau membantunya, yang tentu saja Dingning pun menyetujuinya. Singkatnya, di malam harinya, Dingning menunjukkan kekuatan jurus kabut hitam yang saat ini berada di tubuhnya. Guru Sue yang melihatnya pun terkejut karena Mao King mau memberikan kekuatan leluhur mereka kepada Dingning. Ia pun curiga jika Mao King pasti sedang merencanakan sesuatu. Kemudian Chen menceritakan mengenai masa lalu Mao King, jika di saat dulu ia merupakan orang yang sangatlah kejam dan tega, membunuh ibu dan seorang anak hanya untuk mendapatkan kekuatan. Dan setelah itu semua orang hanya tahu Mao King saat ini sudah mati. Maka dari itu ia sangatlah terkejut di saat melihat Mao King yang ternyata masih hidup. Sedangkan Yuanzi merasa senang karena saat ini Dingning telah masuk ke dalam 50 besar untuk bisa memasuki perguruan pedang Minsan. Ia pun semakin penasaran seperti apa kekuatannya itu. Ia pun ingin menemuinya, namun ditentang keras oleh pelayannya yang menjaganya. Hal tersebut membuat Yuanzi sangatlah marah karena ia membutuhkan kebebasan. Dan di luar sana banyak hal yang bisa ia pelajari daripada membaca buku. Sehingga hal tersebut diceritakan langsung oleh pelayannya itu kepada Permaisuri Yusi. Dan Permaisuri pun mengatakan biarkan saja Yuanzi melakukan apa yang ia inginkan. Dikarenakan ternyata Yuanzi bukanlah anaknya melainkan anak dari istri pertama Raja Heng. Singkatnya, Dingning tiba-tiba ditangkap dan akan dibawa ke dalam penjara air atas perintah dari Haisan. Ia pun bingung kenapa ia ditangkap, bahkan ia tidak mendapatkan penjelasan apapun. Dan Zhang Xun yang melihat Dingning telah ditangkap menjadi sangatlah merasa khawatir. Singkatnya, di saat di penjara, Haisan ternyata mencurigai jika Dingning sebagai penerus dari Liang Jing, yang tentu saja Dingning tidak mengakuinya. Haisan lalu menggunakan jurus terlarangnya untuk mengetahui isi pikirannya, sehingga Dingning merasakan kesakitan yang luar biasa dari jurus tersebut. Namun Dingning bisa mengelabui isi pikirannya sendiri, supaya Haisan yang membaca isi pikirannya tidak mengetahui jika Dingning memang penerus dari Liang Jing. Dan setelah melihat isi pikiran Dingning, Haisan pun akhirnya melepaskannya karena memang benar Dingning bukanlah penerus dari orang yang ia cari. Kemudian Jenderal Ye pun datang ke sana dengan menanyakan hasilnya, dan Haisan mengatakan jika Dingning bukanlah penerusnya. Dikarenakan setelah seseorang terkena jurus membaca pikirannya, tidak ada satupun orang yang bisa berbohong di hadapannya. Setelah itu Dingning pun dibawa oleh Jenderal Ye untuk bertemu dengan Zhang Xun. Dari sinilah Zhang Xun mengakui jika Dingning adalah penerus dari Liang Jing, dan mereka berdua dari awal sudah merencanakan balas dendam kepada Raja Heng atas kematian dari gurunya dan hancurnya perguruan pedang Bashan. Jenderal Ye pun merasa takjub melihat Dingning yang bisa memanipulasi isi pikirannya sendiri agar tidak ketahuan oleh Haisan. Mulai dari sinilah mereka bertiga mulai bekerja sama demi bisa membalaskan dendam kepada Raja Heng. Karena bagaimanapun juga, Jenderal Ye merupakan murid dari Liang Jing di perguruan pedang Bashan. Setelah itu Jenderal Ye pun bersedih karena ia tidak bisa menyelamatkan gurunya yang telah tewas di hadapannya. Dan batu nisan milik gurunya saat ini masih ia simpan karena barang tersebut satu-satunya kenangan yang ia miliki. Dingning pun menepuk pundaknya dengan berjanji ia akan membalaskan dendam atas kematian gurunya itu. Dan setelah itu Jenderal Ye mengajak Dingning bersama Zhang Xun ke suatu tempat untuk bertemu dengan beberapa orang lainnya yang merupakan korban dari kejahatan Raja Heng di saat dulu. Sementara di tempat lain Baisan bertemu dengan Chulong. Di sana Baisan mengajaknya untuk bekerja sama. Ia akan menangkap Dingning untuk diberikan kepada Chulong, asalkan Chulong mau memberikan peta penjara air. Kesepakatan itu pun akhirnya terjadi dan mereka berdua akan bertemu kembali untuk pertukaran tersebut di kota gelap.
Dan keesokan paginya, Dingning mencari Zhang Sun yang tiba-tiba hilang dari rumah mereka. Seketika Baisan berada di sana dengan mengatakan jika Zhang Sun diculik dan dibawa ke kota gelap. Jika Dingning ingin Zhang Sun selamat, maka ia harus ikut bersamanya. Sehingga mendengar hal tersebut, ia pun mengikuti Baisan ke kota gelap. Sesampainya mereka di sana, Baisan tiba-tiba menyandra Dingning dengan membawanya untuk bertemu dengan Culong, sehingga pertukaran pun terjadi dengan Culong yang berada di sana yang akan memberikan peta penjara air. Namun tiba-tiba Rong-Er pun datang ke sana dengan mengambil peta tersebut dan Dingning berhasil diselamatkan. Yang ternyata semuanya ini sudah direncanakan oleh mereka sebelumnya dan Dingning akan menjadi umpan untuk pertukaran itu. Singkatnya mereka berdua yang akan pergi dari kota gelap seketika dihampiri oleh permaisuri Yusi yang sudah berada di sana. Yusi pun langsung menyerang mereka berdua dan pertarungan pun terjadi di sana. Terlihat Baisan bersama Rong-Er sangatlah kewalahan melawan permaisuri yang sangatlah kuat. Dan tak lama kemudian Culong pun bersama pasukannya datang ke sana dengan menyerang Baisan. Di dalam pertarungan tersebut, tiba-tiba permaisuri Yusi menggunakan kekuatan pedang apinya untuk melawannya, sehingga permaisuri pun berhasil membuat Rong-Er terluka parah. Dingning yang melihat itu menyadari jika misi mereka saat ini telah gagal total. Begitu juga dengan Jenderal Ye yang melihat kekuatan dari permaisuri Yusi yang sangatlah kuat, sehingga Haisan menyuruhnya untuk pergi dari sana agar rencana yang dilakukan oleh Jenderal Ye tidak terbongkar. Kemudian Baisan yang datang ke sana dengan menyelamatkan Rong-Er agar bisa pergi dari sana. Yang pada akhirnya permaisuri Yusi pun gagal menangkap mereka semua. Kemudian setelah itu Sang pun membawa mereka berdua untuk kabur melewati ruangan rahasia agar bisa selamat. Singkatnya di dalam istana, Culong pun menunjukkan pedang milik Rong-Er yang telah hancur. Ia mengatakan jika wanita itu satu-satunya yang tersisa dari kerajaan Li yang sudah dihancurkan oleh Raja Heng. Sehingga Raja Heng yang mengetahui hal itu menyuruh mereka untuk mengusut tuntas siapa pemberontak yang sudah melakukan semuanya ini. Lalu Raja Heng meminta permaisuri Yusi menjaga kerajaannya untuk sementara, dikarenakan ia akan menghadiri acara pertemuan antara kerajaan di Gunung Wen. Di lain tempat, Rong-Er yang saat ini sekarat segera diobati dan peta penjara air yang telah mereka dapatkan dilihat oleh Zhang Sun yang menyadari jika peta tersebut adalah palsu. Sedangkan Rong-Er yang sudah tidak mampu menahan lukanya langsung memberikan pecahan batu giok kepada Dingning, yang dimana jika ketiga batu giok berhasil disatukan, maka petunjuk untuk mendapatkan pedang pusaka dari perguruan pedang Bashan bisa mereka dapatkan. Dan saat ini hanya tersisa satu buah giok lagi yang belum mereka dapatkan, yang pada akhirnya Rong-Er pun menghembuskan nafas terakhirnya. Keesokan paginya Yuanzi pun mendatangi rumah Arak dan bertemu dengan Dingning. Dan tentu saja Dingning mengenal Yuanzi yang merupakan anak raja dari kerajaan Heng. Namun di sini Yuanzi mengganti namanya dengan mengubah identitasnya sebagai anak raja. Dan Dingning yang mengetahui semua itu memilih untuk diam dengan berpura-pura tidak tahu. Kedatangan Yuanzi ke sana untuk lebih mengenal dekat dengan Dingning yang ia anggap sebagai anak yang berbakat di kerajaan Heng dan mengajaknya untuk berteman. Bahkan Yuanzi pun mengajaknya pergi ke Gunung Wen dikarenakan di sana terdapat pertemuan antara kerajaan yang pastinya sangatlah seru. Dan mendengar hal itu tentu saja Dingning langsung menyetujuinya. Kemudian di malam hari, Mao King pun datang menemui Dingning dengan mengajaknya ke Gunung Lu untuk mendapatkan sebuah benda yang bernama akar ajaib yang berguna untuk memperkuat tubuhnya. Sehingga Dingning akhirnya menuruti perkataan dari Mao King tersebut. Dan di saat masuk ke dalam, Zhang Sun menyadari jika peta palsu yang mereka dapatkan dari Culong memiliki kesamaan dengan peta perguruan pedang Bashan. Dan dia bersama Baisan berencana melewati jalur rahasia agar bisa masuk ke dalam penjara air tersebut. Sehingga keesokan paginya, Mao King menjemput Dingning untuk segera pergi. Kemudian Dingning meminta Mao King untuk mengizinkan Yuanzi untuk ikut pergi bersamanya, dikarenakan mereka berdua juga akan pergi ke Gunung Wen setelah ke Gunung Lu. Sedangkan Yao Xi yang telah kembali ke kerajaan Xi'an, ia memberikan penghormatan kepada ibunya dengan mengatakan keberadaan ayahnya saat ini. Sang ibu pun menjawab jika ayahnya akan pergi ke Gunung Wen untuk menghadiri pertemuan antara kerajaan. Mendengar hal tersebut, Yao Xi meminta dirinya untuk ikut ke sana menjaga sang ayah di dalam pertemuan itu.
Di sisi lain, Zhang Xun menemui Jenderal Ye dengan memberikan informasi jika Rong Er telah tewas dan Bai Shan juga mengalami luka yang sangat serius. Sedangkan Ding Ning dalam keadaan baik, namun saat ini ia sedang pergi bersama Mao Qing untuk pergi ke Gunung Lu. Mendengar hal itu, Jenderal Ye sangatlah terkejut dikarenakan Mao Qing merupakan orang yang sangat licik dan jahat. Sedangkan saat ini di Gunung Lu telah terdapat seorang raja kerajaan Xian sekaligus ayah dari Yao Zi yang sedang menunggu di depan gerbang dikarenakan ia juga berencana untuk mendapatkan akar ajaib yang digunakannya untuk menambah kekuatannya. Tak lama kemudian gerbang itu pun telah terbuka dan Mao Qing dengan sengaja melempar mereka berdua ke sana. Bahkan Mao Qing pun menghalangi pasukan kerajaan Xian untuk masuk ke sana. Melihat hal tersebut, Raja Xian menyuruh pasukannya untuk memanggil pasukan lainnya agar datang ke sana, karena nanti ia akan merebut akar ajaib setelah Mao Qing mendapatkannya. Yang ternyata Mao Qing sengaja membawa Ding Ning ke sana karena ia tahu jika Ding Ning merupakan orang yang cerdik yang bisa membantunya mendapatkan akar ajaib tersebut. Di sana terdapat 6 lubang goa dan mereka pun mulai memasuki satu persatu lubang goa tersebut. Namun anehnya mereka hanya memutar kembali ke tempat itu dan kembali ke tempat semula, sehingga Ding Ning yang cerdik mencoba menandai tempat yang sudah mereka lewati. Setelah berkeliling, Ding Ning pun menyadari jika goa tersebut terdapat ilusi yang bisa membuat mereka kebingungan. Bahkan Mao Qing seketika menjadi sangatlah marah dengan menghancurkan akar-akar yang berada di sana. Sedangkan di luar, Raja Xian beranggapan jika mereka yang berada di dalam tidak akan mampu mendapatkan akar ajaib, dikarenakan di dalam goa tersebut terdapat ilusi dan asap beracun yang tidak mungkin bisa ditembus dan mereka pasti akan tewas di dalam. Sehingga akibat dari ulah Mao Qing yang menghancurkan akar di sana, hal tersebut menimbulkan sebuah asap beracun yang membuat indera mereka akan mati seketika ketika menghirup racun itu. Dan Yuan Xi yang menghirupnya seketika menjadi buta, sedangkan Mao Qing terkena luka dalam dengan indera perasanya yang menjadi hilang. Kemudian Mao Qing yang licik mengancam Ding Ning untuk menjadi pembuka jalan dan berada di depan mereka karena asap itu masih belum hilang, dan Ding Ning yang sudah menyadari jika dirinya sudah dimanfaatkan dari awal, ia pun menuruti perintahnya. Di saat berjalan, mereka pun akhirnya menemui keberadaan akar ajaib tersebut. Namun seketika Yuan Xi pingsan di tempat karena sudah menghirup asap beracun yang berlebihan, sehingga seluruh inderanya saat ini telah tidak berfungsi. Sedangkan Ding Ning pada dasarnya memiliki penyakit aura panas yang berlebihan, sehingga asap racun tersebut tidak berefek kepadanya. Sementara saat itu, Mao Qing mencoba mengambil akar ajaib tersebut. Namun seketika akar ajaib itu berubah wujud menjadi butiran cahaya. Dan ia yang tidak ingin kehilangan kesempatan membuatnya memakan cahaya itu satu persatu. Namun justru ia keracunan dan mengalami sesak yang membuat ia sulit bernafas. Kemudian Ding Ning mencoba melihat sudut tempat tersebut dengan menyadari jika yang dimakan oleh Mao Qing bukanlah akar ajaib yang asli, melainkan sebuah racun. Dan ia pun teringat di saat ia melakukan ujian di perguruan Huabayang, yang pada akhirnya ia pun menemukan akar ajaib tersebut. Sedangkan di luar gerbang, goa seketika terbuka yang membuat pasukan kerajaan Xian masuk ke dalam. Dan melihat Ding Ning yang berhasil mendapatkan akar ajaib, Mao Qing pun berusaha merebutnya. Namun ia dengan mudah dikalahkan oleh Ding Ning menggunakan jurus ulat sutra yang sangat lama legenda. Namun tiba-tiba tindakan itu pun dilihat langsung oleh Raja Xian, yang pada akhirnya rahasia mengenai Ding Ning yang merupakan penerus dari Liang Qing pun telah diketahuinya. Ding Ning pun memintanya untuk menjaga rahasia tersebut karena ia akan membalaskan dendam kepada Raja Heng mengenai kematian gurunya itu. Sehingga Raja Xian tentu saja akan menjaga rahasia tersebut karena ia juga sangatlah membenci kepada Raja Heng. Dan Ding Ning kemudian meminta Raja Xian untuk mengobati luka yang diterima oleh Yuan Xi agar bisa kembali pulih. Setelah disembuhkan, Raja Xian pun menanyakan mengenai akar ajaib saat ini, dengan Ding Ning menjawab jika akar ajaib itu telah dimakan oleh Mao Qing yang telah ia bunuh. Sementara di malam harinya, Jenderal Ye bersama Zhang Xun mendatangi tempat perguruan pedang Bashan yang terlihat sangatlah tidak terawat. Saat itu mereka pun berencana melewati ruang rahasia untuk bisa masuk ke dalam penjara air, karena ruang rahasia perguruan pedang Bashan terhubung ke dalam penjara air. Dan setelah masuk ke dalam ruangan rahasia itu, mereka pun mulai menelusuri gua tersebut. Namun saat itu mereka menyadari jika aliran ini di dalam gua itu adalah minyak, sehingga mereka pun memadamkan api agar tempat itu tidak meledak. Dan mereka berdua pun akan kembali karena sangatlah berbahaya jika meneruskan perjalanannya, dikarenakan tempat itu banyaklah jebakan yang telah disiapkan.
Di lain tempat, kereta yang dipakai oleh Ding Ning untuk pergi ke Gunung Wen tiba-tiba dihentikan oleh pasukan kerajaan Heng. Kemudian Yuan Zi keluar untuk menunjukkan dirinya, yang seketika semua pasukan tunduk hormat kepadanya. Ding Ning yang memang tahu jika Yuan Zi adalah anak Raja Heng juga berpura-pura terkejut yang seakan-akan ia tidak tahu. Yang pada akhirnya Ding Ning bersama Yuan Zi telah sampai di Gunung Wen yang berada di tenda milik kerajaan Heng. Kemudian Yuan Zi pun bertemu dengan saudaranya yang bernama Han, dan mereka semua pun masuk ke dalam untuk menemui sang Raja Heng. Di saat mereka berdua memberikan hormat kepada sang raja, justru Ding Ning tidak berlutut sama sekali, melainkan di dalam hatinya ia terdiam dan berencana untuk membunuhnya. Namun pada akhirnya Ding Ning pun hormat kepada sang raja dengan mengurungkan niat untuk membunuhnya, dikarenakan menyadari perbedaan tingkatan kekuatan di antara mereka berdua. Ia pun berpura-pura bodoh dengan mengatakan jika ia baru pertama kalinya bertemu dengan sang raja, sehingga ia lupa akan tunduk kepadanya. Dan berkat Ding Ning yang berhasil menggagalkan Raja Xian untuk mendapatkan akar ajaib, hal tersebut membuat Raja Heng menjadi bangga kepadanya. Namun Ding Ning juga mengatakan jika akar ajaib tersebut telah dimakan oleh Mao Qing yang saat itu telah tewas di dalam goa. Sehingga Raja pun menunjuk Ding Ning untuk ikut bersamanya di dalam pertemuan antara kerajaan esok hari, yang membuat Ding Ning menyetujui permintaan tersebut. Singkatnya, saat berada di dalam tenda, Yuan Zi mengatakan jika ia diminta oleh ayahnya untuk kembali ke kerajaan Heng karena saat ini kerajaan Heng tidak ada yang menjaganya. Sedangkan saudaranya itu, yaitu Han, menemani sang ayah untuk menghadiri pertemuan esok hari. Mendengar hal itu, Ding Ning akhirnya jujur jika akar ajaib saat ini sebenarnya telah ia dapatkan, dan ia meminta maaf karena telah membohongi sang raja. Alasan ia melakukan hal tersebut dikarenakan ia sangat memerlukan akar ajaib itu untuk menyembuhkan Guru Sue yang saat ini terluka dan tidak memiliki kekuatan lagi. Mendengar hal itu, Yuan Zi pun justru tidak memarahinya. Bahkan ia siap memberikan akar ajaib tersebut kepada Guru Sue di saat kembali ke kerajaan Heng nantinya. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri, ningali film. See you, tong undur diri, dan salam Sundaners.